Terima kasih teman-teman. Saya ini di sini sebenarnya berbagi teman-teman ya. Tapi karena lihat semangatnya teman-teman sekalian, kayaknya ya saya akan berusaha sebaik mungkin. Oke? Teman-teman, perlu kita ketahui sama-sama bahwa ini adalah kelas basic ya. Jadi bagi teman-teman yang join di bisnis ini merasa wah saya tidak punya background apa-apa, tidak mengerti tentang insurance itu gimana, jangan khawatir teman-teman. Bisnis ini uniknya adalah Anda semuanya dikasih GPS-nya. Siapa yang nggak tahu GPS hari ini? Sudah tahu semua ya teman-teman. GPS itu kita banyak membantu, artinya dengan bantuan GPS kita bisa sampai ke tempat tujuan itu mungkin dengan waktu yang lebih cepat ya. Bukan berarti tanpa GPS kita nggak bisa capai teman-teman, bisa, cuman mungkin lebih lama ya. Sini ke Pakuan misalnya, mungkin kita bisa menempuh jarak dengan jarak yang sama, kita bisa menempuh dengan waktu yang lebih lama. Kena macet, terus kena apalah, ada kecelakaan segala macam. Tapi dengan bantuan GPS kita sekarang dimudahkan. Oh waktunya belok kiri, diarahkan. Sama dengan bisnis kita teman-teman. Di bisnis ini kita diajarin semuanya sampai detail. Kalau Anda mau ngikutin trainingnya, cuma itu aja syaratnya. Betul ya? Oke, setuju? Nah, hari ini saya ingin bikin sebuah perjanjian dulu di awal ya. Saya ingin hari ini Anda dalam kondisi gembira. Karena ini sebuah seminar ya, bahwa jika hati kita gembira hari ini, maka materi apapun, omongan apapun, berita apapun akan masuk di dalam alam bawah sadar kita. Setuju ya? Setuju. So kalau hari ini Anda tidak gembira, ayo kita gembira dulu ya. Siapa yang hari ini tidak gembira? Tidak ada. Semua gembira ya, saya harapkan gitu. Kenapa? Supaya kita share di sini ya. Bukan saya di sini paling pintar, enggak. Di luaran banyak leader yang lebih pintar dari saya. Cuma kita sharing aja bagaimana kita memulai bisnis ini, susahnya bisnis ini di awal-awal, bahwa kita tidak punya pengalaman. Ya, itu kita akan bisa sama-sama belajar. Ya, di sini kita sama belajar teman-teman. Oke, saya akan bercerita sedikit mengenai background saya. Background saya sebelum saya di Prudential, saya adalah pengusaha di bidang komputer ya, dan saya juga punya depot. Jadi kehidupan saya waktu kecil dulu punya keluarga yang ya nggak kaya juga, ya toh, tapi juga nggak miskin juga. Ya pokoknya papa bekerja sebagai wira swasta, tapi bukan orang yang tajir gitulah ya, pas-pasan semuanya. So suatu saat ketika papa kena stroke, teman-teman. Stroke-nya lumayan lama, 20 tahun ya. 20 tahun ini kalau orang stroke pertama, stroke kedua orang, maaf ya, pasti sudah lewat. Tapi papa semangat hidupnya tinggi sekali, teman-teman. 5 kali stroke papa. Luar biasa. Yang saya tangkap dari perjalanan hidup papa adalah semangatnya untuk bekerja. Jadi dia nggak pengen keluarganya kesusahan. Dia stroke itu pun stroke pertama kedua dia masuk tetap mau berusaha kerja sendiri. Singkat cerita adalah suatu saat keluarga saya mengalami sebuah musibah, bahwa ya perawatan stroke itu nggak murah ternyata. Zaman dulu kebetulan saya juga bukan orang yang berada di keluarga yang suka asuransi juga. Jadi ya, kebetulan papa mama pun juga nggak suka asuransi. Jadi singkat ceritanya ya pasti pakai uang sendiri sampai habis-habisan. Ya, pengusaha depot dan IT bisa saya dapatkan dari mana? Dari ketika saya sejak SMA saya mulai bekerja sendiri. Bekerja jadi guru, saya ajar ekstrakurikuler, terus ya di lingkup hobi saya, utak-atik elektronika. Jadi saya senang banget utak-atik elektronika. Sampai saya bisa kuliah dibantu oleh keluarga, bukan dengan biaya orang tua. Saya harus lulus dengan kondisi ya, pokoknya asal bisa lulus dibayar. Jadi bukan pintar-pintar banget. Ya, saya sarjana elektronika. Saya bekerja di dalam bidang IT. Jadi maintenance hardware ya teman. Intinya kalau komputer, laptop apapun yang kondisinya sampai rusak mati pun saya pasti bisa benerin. Karena itu skill saya. Jadi sampai di banget ya. Sampai saya bisa buka ini. Nah, itu background saya, teman-teman. Saya nggak ada background untuk finance sekalipun. Nah, kalau Anda tahu bahwa di dunia IT, orang IT itu biasanya kesannya gimana sih? Ada yang bisa bantu jawab? Orang IT itu karakternya biasanya gimana sih? Pendiam. Nah, serius. Terus apa lagi? Pendiam. Aneh ya? Apa lagi? Pendiam. Kerja dewe. Kerja dewe. Jadi sombong. Merasa apa sih? Saya punya skill.
Anda bawa barang rusak ke saya pasti tidak benar. Anda setuju dengan harga saya, tak garap. Kalau nggak setuju, 3 tempat lain. Sombong banget teman-teman. Jadi saya sampai nggak punya teman. Karena apa? Saya merasa saya bisa cari uang sendiri kok. Gitu. Ya, itu singkat cerita. Dari karakter saya itu saya nggak punya banyak teman. Dari SMP teman saya cuma 6. SMA pun tetap orangnya juga sama, bukan berbeda orang, cuma tetap sama ya. 6 itu tadi, 6 itu termasuk saya, jadi 5 teman saya. Begitu masuk SMA juga sama. Kuliah, wah anak kuliah kan sudah pasti pisah semua ya. Waktu kuliah teman saya cuma 1. Setiap, maksudnya teman tuh gitu, kemana-mana bareng, makan bareng, kuliah bareng itu teman. Tapi kayak cuma suatu hari gitu ya, tanya ya teman, tapi nggak pernah sampai kenal dekat. Bahkan sampai kumpul ngobrol 15 menit setengah jam nggak pernah. Wis pokoknya 1 orang itu tuh guys. Dan uniknya di dunia itu cuma laki semua, nggak ada perempuannya ya. Jadi ya gersang gitu lah ya. Teman sedikit itu background saya, ya. Nah, tadi ada background, tadi saya ada sedikit cerita bahwa saya tidak suka asuransi. Dengan tidak suka asuransi bukan berarti saya ini tiba-tiba brojol nggak suka asuransi, tidak. Tapi karena ada histori bahwa yang namanya papa mama itu memang ya ketemu orang asuransi wes pokoknya no. Sampai suatu saat ketika papa stroke, kita baru merasakan bahwa wih, ngopeni orang stroke itu mahal banget. Kalau nggak salah itu dulu ya, waktu papa stroke 2098, setiap bulan untuk pengobatan aja minimal waktu tahun 98 ya, itu 2 juta per bulannya, obatnya, terapinya, pokoknya segitu. 20 tahun papa hidup sampai 2018, 2017 kurang lebih 15 tahun ya. Nah, otomatis peningkatan inflasi pasti ada ya teman-teman ya. Karena di Indonesia ini yang mahal 2, inflasinya adalah biaya sekolah anak dan rumah sakit. Dan itu kita rasakan. Ketika papa stroke ketiga, wah, namanya orang sudah nggak ada teman-teman. Jadi saya pun sebagai waktu itu ya sudah punya depot, sudah punya toko komputer, sampai harus namanya saldo itu ya turunnya itu bukan lagi ini curang, ngeri pokoknya. Ya, nah itu sedikit cerita tentang saya bahwa kita bukan dari keluarga yang suka asuransi juga. Apalagi pengetahuan tentang asuransi, waduh, finansial, akuntansi, saya ini paling nggak suka. Kenapa itu saya masuk ke teknik ya? Karena saya nggak suka itu hitungan finansial, asuransi, bla 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 itu. Ya itu sedikit tahu tentang background saya teman-teman. Jadi saya jalani bisnis ini bukan apa ya, memang prepare bahwa saya senang banget dengan asuransi, tidak. Ada story-nya ya. Jadi saya join di Prudential tahun 2013 dan saya mulai seriusnya di tahun 2016. Tuh, 3 tahun ngapain aja? Saya 3 tahun jalan itu ya hanya ya. Sebenarnya yang join pertama kali adalah istri saya. Istri saya bukan orang yang suka asuransi juga, tapi dia bukan orang yang anti. Jadi artinya dia tahu bahwa asuransi itu butuh. Cuma bukan sih kayak asuransi melindungi banget, no. Karena dia tahu bahwa keluarganya, terus keluarga saya juga sama ya. Namanya penyakit dia bisa menyadari sakit itu mahal. Tapi saya don't care. Saya selama bekerja, saya bisa kok bayar rumah sakit. Itu saya dulu. Karena saya menghasilkan uang, jadi saya pasti ngomong sakit apa sih bisa kok bayar. Sikap seperti ini kan karena cuma satu teman, karena kita nggak pernah jadi kita nggak tahu biayanya. Ya, meskipun orang tua kita sakit, jadi kita kan cuma tahu totalnya aja. Oh, stroke wajar lah, cuma gitu loh. Cuma kita nggak tahu kalau ternyata demam berdarah itu habis 20 juta lebih, ini nggak pernah tahu teman. Jadi ya pede-pede aja. Tapi istri saya mendukung saya terus, ayo ikut asuransi. Setiap membicarakan asuransi, saya pasti bertengkar. Dan bertengkarnya pokoknya bertengkar hebat, bukan bertengkar cuma gitu loh. Saya bertengkar, saya nggak mau asuransi. Duh, kenapa bisa join? Ya itu ada historinya. Dan saya mulai seriusnya pertengahan 2019. Kenapa? Karena saya lihat komisi istri. Saya ini kalau istri mau kerja apa, ya terserah, saya pasti dukung. Termasuk dia di Prudential saya dukung. Cuma kalau dia suruh saya ikut join jadi nasabah, no, saya nggak mau. So saya tetap nemenin istri saya, antar istri saya untuk jalani bisnis Prudential. Tapi ngomong serius enggak, ya cuma lewat gitu aja, ketemu teman cerita cuma gitu aja. Sampai iya terakumulasi, ya memang waktu itu kita nggak serius banget 2013. Komisi ya seadanya. Nah, sampai 2015 waktu istri saya hamil, inilah mulai ada perubahan dari saya. Saya begitu istri hamil saya tahu sendiri dia di depot itu tidak pernah ngurusi depot. Dia kerjanya cuma makan, tidur, muntah. Di situ kerjanya orang hamil ya.
makan tidur muntah. Depot saya ngurus, ada pegawai, komputer dia nggak pernah ikut. Suatu ketika waktu dia hamil 3 bulan, saya selalu cek rekening 3 bulan terakhir baru. Nah, di situ saya melihat, tuh rekening istri saya itu masuk setiap bulan tuh kalau nggak salah waktu itu sekitar 5 jutaan. Saya tanya, Mi, ini uang apa? Itu prudential. Jawabannya cuma gitu teman. Dia nggak mau lagi berdebat dengan saya mengenai asuransi itu apa. Pokoknya jawabannya, ya itu prudential. Ya semua gitu. Berlewat 6 bulan kehamilan, saya cek lagi. Tiap bulan tetap masuk. Padahal saya tahu sendiri istri saya tidak pernah ketemu orang, tidak pernah ngajak saya lagi, nggak pernah minta antri mana, nggak pernah. Cuma makan tidur muntah. Wah itu berat banget teman-teman waktu itu. Yang hamil pasti sudah tahu ya. Kerjanya cuma gitu. Saya kerjanya nggak bisa konsen karena harus selalu siaga. Padahal saya 3 bulan buaya tahu. Lalu asli nggak ada apa-apa gitu. Cuma makan tidur muntah itu merepotkan. Ya, yang Buyu berarti merasakan. Oke ya. Nah, seperti itu saya akhirnya merasa agak penasaran gitu. Kok ada ya orang kerja kayak gini ya? Kok nggak kerja pun dapat duit gitu. Padahal sebelumnya kan hidupnya juga BOP sih, tapi ya cuma sekedar iya aja dengerin aja. Dengar dan mendengarkan kan beda. Saya cuma denger aja sih gitu. Nggak pernah saya resapi, nggak pernah saya pikirkan. Begitu bulan ke-8 mau siap-siap kelahiran, wah saya harus cek rekening nih, cukup nggak nih? Begitu cek lagi loh, ternyata bener, maksud lu lagi ini apa ini? Saya tanya serius, nih beneran ini duit apa sih? Lu nggak pernah kerja, loh ya situ, prudential kayak gitu tuh, udah terus nggak percaya, datang ke kantor dewe, males dia jelasin ke saya itu sudah males, karena sudah saking seringnya bertengkar. Nah, sampai di situ saya penasaran teman-teman, datang sendiri ke kantor, saya tanya ke leadernya istri saya maksudnya, bisnis prudential kayak gimana sih? Terus dia sini kebetulan leader saya lebih muda dari saya. Nah dia jelasin teman-teman BOP dengan rekening Pak Ali, semuanya udah tahu ya Pak Ali baru. Terus saya bilang gitu, cuma gini toh lah prudential itu. Ya iya loh, gue pikir kerjaan prudential kayak apa? Ya ini gini toh, gampang lah. Ini hal gampang sih, bakal tak laku mau gue kepedean, jangan senang lagi nyaji kayak gitu teman-teman. Itu buaya toh maksudnya, ya. Sehingga ceritanya dia bilang kayak gini, kok tapi nggak bisa. Bisnis di sini, lu harus follow training. Malah kayak apa sih training? Nah sekarang lu nggak tahu produknya, nggak tahu cara ngomong ke orang segala macam. Dia jelasin sih. Saya bilang, kesini ya training aku deh. Aku nggak mau ikut kelas. Wah, yang merasa berarti tertawa sedikit berarti. Nggak mau ikut kelas teman-teman karena waktu sibuk segala macam. Secara lo ya, bisnis saya masih jalan, depot masih jalan. So ngapain sih? Ada pilihan nggak? Kenapa untuk prudential? Pernah mikir nggak? Saya pun nggak pernah mikir teman-teman. Komputer masih jalan. Depot masih oke, bukan dalam kasus wah saya tambah turun kamu. Nah di saat itu dia bilang kayak gitu saya selalu merasa balah selama saya tahu produk, selama saya tahu cara presentasi, sampai di marketing ya, kau siapa namanya? Keuang ya, uang ya keuang. Kalau kita sebagai marketing tahu produk, tahu presentasi, maju nggak? Maju. Kita tahu wah pelajari gampang kayak gini, apa sih susahnya? Ya itulah saya berangkat sendiri, nggak mau ikut kelas, nggak mau dengerin leader. So singkat cerita saya sangat jalani setahun sendiri karena istri saya sudah off ya. Tahu nggak hasilnya berapa yang saya dapat dari Indonesia? Ada yang tahu? Tebakan aja berapa kira-kira? 1 juta. Ada lagi yang lebih tinggi? 0. 500 untung hari ini saya nggak bawa uang, saya bawa uang dapat itu 500.000 teman-teman selama setahun. Cuma 5.000 tuh selama setahun saya ngerjain, saya bilang gila, ini kerjaan apa sih? Layak dibelani gak sih? Kalau anda jadi saya, belani gak? Ada yang belani? Depot sejalan, komputer masih oke, ngerjain prudential, 500.000 bahasa Jermannya gitu, 500.000 teman-teman. Saya berpikir, ngapain sih lah di prudential ini? Sempat saya sempat mundur lah ya, mundur teratur muntaber. Tapi leader saya oke lah ya, dia selalu kontak saya. Sebenarnya dia nggak ada feel sama saya, dia feelnya sama istri saya memang. Karena istri saya orangnya gerapiak, jadi dia feelnya sama istri saya. Tapi dia tahu saya ngerjain, akhirnya dia mulai kontak saya. Saya kan udah ngomong kalau istri saya nggak bisa kerja, udah ada anak segala macam, sudah nggak bisa kerja pasti. Akhirnya ya dia mulai deketin saya. Dia selalu support saya, ayo bu datang training. Ini bisnis gendeng, kalah pengen kerja sini tuh. Saya tinggalkan saja 3 bulan kalau nggak salah. Waktu itu saya benar-benar down waktu
kalau nggak salah waktu saya ingat ya puasaan. Namanya puasaan, komputer pasti sepi karena saya melayani perusahaan jadi bukan perorangan ya. Perusahaan sekali servis dia ada 10 komputer, 5 komputer itu jadi duit gede lah. Waktu puasaan semua perusahaan simpan duitnya untuk THR. Wah, nggak ada yang telepon saya 2 bulan sebelum puasa sudah off semua, mulai nyelengi duit. Kok sepi ya namanya komputer ini ya. Saya merasa wah itu penghasilan berkurang gitu, tapi oke lah ya loh, masih bisa terima yang rumahan. Depot pun juga sama. Waktu puasaan ramenya cuma malam, siang. Waduh, siang tuh saya kayak satpam di depot cuma duduk ngeliatin orang lewat, nggak ada yang mampir siang karena puasa semua. Waktu dulu depot saya ada di daerah Ngagel, jadi komunitasnya memang muslim ya, jadi banyak pasti nggak makan. Di saat itulah saya benar-benar merasa nganggur-gur seharian itu nggak kemana-mana ya saat itulah. Waktu itu saya ingat gitu, mumpung aku nganggur yuk, training yuk. Gue kok training mau datang ke kantor, lu nggak usah sampai kamu aja, nggak mau dia, dia lebih pintar dari saya soalnya. Dia memaksa saya untuk masuk ke dalam kelas, nggak personal lagi, masuk kelas. Dari masuk kelas itu, wah saya mendapatkan banyak hal. Jadi kan kalau dulu cuma trainingnya presentasi sama produk, saya merasa pede. So saya harus ulangi lagi dari awal, training produk, presentasi lagi. Tapi training berikutnya tentang HO, tentang skill meeting tim segala macam, saya tidak pernah ikuti. Nah baru saat itulah saya mulai mengikutinya. Dan disitulah saya mulai terbuka bahwa gila, Prudential itu gede kayak gini. Yang pertama, yang kedua, sempat waktu itu leader saya bilang kayak gini, kamu ngapain aja di Prudential? Ya saya selalu spontan dan awam saya menjawab, lu ya jual asuransi lah, mau jual apa lagi? Wah, gitu saya kayak ya kamu hari ini masih jual asuransi kesehatan, terus mending kamu keluar aja. Gitu orang sombong gitu mau beneran motong loh ya. Mending kamu keluar, kamu nggak bisa sukses di sini. Jadi Prudential besar waktu itu ya, bukan karena asuransi kesehatan menurut itu saya. Kalian ya, di sini saya cuma sharing kok. Apa yang benar tetap menurut itu Anda yang benar, tapi di saya mengatakan bahwa di Prudential gede bukan karena asuransi kesehatan, tapi karena produk kita yang best adalah CCP, proteksi income, proteksi aset. Saya langsung melongo apa ini? Karena secara orang awam ya, tahunya asuransi itu cuma hospital kesehatan, gak bisa sampai. Wah benar waktu itu saya merasa, waktu dia menceritakan tentang proteksi income segala macam, saya merasa gila produk ini luar biasa bagus itu, dan orang-orang harus punya seperti ini. Dari sejak itulah saya mulai mempelajari, mulai serius bahwa saya harus mempelajari hal itu. Karena berhubungan dengan penyakit kritis, saya langsung kesempat untuk papan TAK banyak karena saya stroke gitu. Dan stroke salah satunya itu ada di CCP gitu. Saya pelajari itu aja teman-teman. Saya pelajari fokus setiap pada kelas saya datang selama sampai ngelontok. Hari ini kalau siapapun yang tanya tentang CCP saya pasti bisa jawab. Ya, tapi intinya adalah itu adalah repetition. Jadi kita harus ulang lagi seperti itu supaya kita paham teman-teman. Ya. Nah, promosi pun saya 2017. Jadi setelah 2015 saya mulai training lagi setelah lahiran saya mulai coba, tapi kan nggak langsung berhasil. Ya, 2012 pun saya pun dijebak sama leader saya. Zaman dulu ada yang namanya UM Class. Wah, ngikutin ini kelasnya bagus. Saya selalu tertarik dengan ada ilmu-ilmu baru saya tertarik. Dia memancing saya, ini Ciami ini pembicara luar biasa. Nggak ngajarin kamu motivasi, tapi ngajarin kamu skill. Wah, masuk saya teman. Begitu masuk, jebakannya mulai muncul. Di UMKS itu kan ada denda ya, selalu ada denda segala macam. Waktu itu saya juga harus mengikuti aturannya kalau ikut masuk dalam kelas itu. Jadi kalau nggak closing kena 100.000, kalau nggak rekrut kena 100.000. Wah ini guys, mulai pusing gitu. Ya, akhirnya ya saya ikutin, tapi saya nggak mau sampai keluar uang. Awalnya ya memang saya bukan orang pintar ya, awalnya tetap bayar sebulan 2 bulan. Setelah itu saya merasa wah nggak bisa kayak gini terus ini. Nah, keluar terus jebol bandari gitu. Ya akhirnya saya berusaha, saya pokoknya berkomitmen nggak mau bayar denda. Akhirnya waktu itu ya saya bisa melakukan itu semua. Sampai akhirnya di drive kita bisa menuju UN. Dan akhirnya saya berhasil juga gara-gara cuma nurut gitu. Jadi teman-teman, bisnis itu sendiri gampangnya bukan karena saya pintar, no. Tapi karena apa? Karena saya cuma nurut aja sama leader. Leader ngomong apa saya ikuti aja. Karena saya merasa bahwa nggak mungkin lah dia sampai jerumusin saya ke lubang yang dalam gitu ya. Ya teman-teman ya.
Terus sekilas tentang saya. Seperti saya kemarin 2 minggu lalu bercerita bahwa sukses di bisnis ini ya cuma follow system, follow leader. Itu benar teman-teman. Ya, kita mengulang sedikit tapi dengan versi saya bahwa follow system, follow leader dan aktif itu tuh penting banget untuk dilakukan di bisnis ini. Siapapun, nggak butuh pintar. Kita nggak butuh orang S2, kita nggak butuh orang yang profesional. Kita cuma butuh orang yang mau nurut dengan leader, orang yang mau nurut dengan sistem. Oke ya. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda bukan orang seperti itu, ayo coba kita sama-sama belajar. Enaknya ikut sistem itu apa? Nggak lagi mikir teman. Nggak usah mikir melo aja gitu. Ya. Follow sistem. Maksudnya selalu ke training, karena ada training terus ya. Setiap agensi pasti menyediakan semua fasilitasnya teman. Dan itu Anda harus mengikutinya. Bukan berarti ketika Anda sekali ikut terus selesai, berarti saya sudah lulus. Bukan. Ulangi terus. Yang namanya ada kelas HO, yang namanya ada kelas motivasi. Di saat kita drop, kita bisa kembali lagi semangat. Kok bisa ya orang dengan background seperti itu? Bisa. Masa saya nggak bisa? Itu memotivasi. Tapi apakah itu sangat membantu? Enggak juga, karena motivasinya yang terbesar adalah dalam diri Anda sendiri. Selama Anda punya keluarga yang harus Anda penuhi kebutuhannya, Anda akan termotivasi sendiri. Ya, kan pembicara di luar untuk memotivasi kan hanya sharing backgroundnya dia. Ya, kembali lagi bahwa kelas-kelas ini harus diikuti terus dan harus diulang-ulang supaya apa sih? Karena menurut saya ya, lagi ya, otak manusia itu bisa merespon, menerima dengan baik dalam sebuah pembicaraan atau sebuah seminar itu cuma 20%, teman-teman. Ada yang pernah tahu nih? Film Lucy, nggak salah itu ya. Film Lucy itu mengatakan bahwa orang cerdas pun cuma 20%. Nah, kita ini bukan orang cerdas, berarti kan di bawah 20%. Artinya kalau setiap pertemuan kita ngomong range-nya adalah 100%, berarti kan kita harus mengurangi 5 kali kalau kita orang cerdas. Tapi kalau kita orang biasa ya mungkin harus 10 kali diulang. Supaya apa sih? Supaya kita bisa auto answer, menjawab tuh kayak hati mikir. Pokoknya ada pertanyaan tentang klaim, jawabannya ini. Ada pertanyaan tentang saldo, jawabannya ini. Ada pertanyaan tentang klausulnya apa, jawabannya ini. Cuma gitu toh. Tapi kenapa? Ya itu harus diulang-ulang. Kapan kita bisa seperti itu kan harus diulang-ulang. Setuju ya teman-teman ya? Kalau kita nggak ulang, kita merasa aku pernah kok datang. Karena saya pernah sih merekrut orang dan dia bilang, aku nih pernah jalani trainingnya, melok sistemnya, nuruti leader, tetap nggak berhasil. Ya berarti ada something yang salah. Mungkin dia cuma datang cuma sekali, merasa pinter. Yo itu wajar. Karena calon nasabah akan melihat kita seberapa cepat kita merespon dari pertanyaan dia. Pasti nasabah merasa gak trust. Tapi kalau dia tertanya